Nama lengkap saya Vincentius Muatnurak, asal Wolwara, Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sika. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Sekarang saya berdinas di Pompi 1, Batalion B Pelopor Maumere, Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur. Di samping saya, halo, perkenalkan nama saya Maria Sherly Hilene. Saya berasal dari Maumere. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Saat ini saya bekerja sebagai seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Nita. latar belakang saya mendirikan rumah belajar dari pengalaman pribadi yang sederhana, sehingga saya berinisiatif ketika sudah mendapatkan pekerjaan. Saya bersama istri ingin membangun rumah belajar untuk anak-anak di Dusun Wolwara, Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sika. Visi Rumah Belajar Santisima adalah No Child Left Behind, yang berarti tidak ada anak yang tertinggal. Dan untuk mencapai visi tersebut, ada beberapa misi. Yang pertama adalah menyediakan sarana belajar bagi anak-anak sebagai bekal pembelajaran seumur hidup. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas numerasi dan literasi anak-anak. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak dengan bekerja sama bersama dengan puskesmas Koting, dan juga meningkatkan kualitas Kamtipmas anak-anak dan juga lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kearifan lokal melalui kelas tenun ikat. Dalam hal pendidikan kami kompak untuk membangun rumah belajar. Seperti yang disampaikan tadi, memang karena ini adalah nazar kami sejak mendapatkan beasiswa di luar, jadi tidak ada kecekcokan. Setelah menikah kita langsung merealisasikan itu. Dan suka duka yang lain itu ketika kita mau membayar tukang di akhir pembangunan itu kita mengalami kesulitan, dan akhirnya sempat berdiskusi untuk menggadaikan salah satu kalung saya, dan beliau menyetujui itu, dan dananya kita pakai untuk membayar biaya tukang terakhir. Dan juga kesulitan kami saat itu di awalnya adalah bagaimana kami bisa mengajak anak-anak untuk bergabung di sini, dan juga bagaimana kami bisa memotivasi orang tua bahwa belajar itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan pendidikan itu seperti sayap yang bisa membawa orang kemana saja. Karena orang tua di sini mungkin karena berasal dari latar belakang ekonomi yang agak di bawah, sehingga mereka berpikir bahwa pendidikan itu at least di sekolah saja sudah cukup. Tetapi orang tua kurang mempelajari bagaimana sebenarnya progres belajar anak di sekolah. Karena setelah kami merayu dan kami mendapati bahwa masih banyak anak usia SD kelas 4 dan 5 yang belum bisa baca tulis dengan baik. Jadi melalui apa yang kami temukan di rumah belajar, kami meyakinkan orang tua, memanggil kembali orang tua. Akhirnya yang menjadi kesulitan lama-lama menjadi motivasi bagi mereka untuk dengan sendirinya mengantarkan anak-anaknya, menemani anak-anaknya belajar. Dan apa yang menjadi duka di awal, lama-lama menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan. Menjadi bagian dari rumah belajar, menjadikan rumah belajar sebagai rumah kedua. Mereka datang bukan hanya untuk belajar, tapi bermain. Dan yang paling luar biasa sekarang adalah di tahun ke-8 ini, anak-anak menjadikan kami sebagai tempat untuk mereka berkeluh kesah. Jadi ketika mereka kekurangan biaya untuk misalnya fotokopi bahan ajar atau ngeprint tugas dan segala macam, mau pagi siang kadang hujan kami tidur, mereka akan datang memanggil pintu, ya, mengetuk pintu, Mama, Ibu, Dede Brimob, kami butuh
kertas, kami butuh uang, kami butuh. Jadi mereka sudah seperti Santisima. Jadi merasa bahwa keluarga kami bukan hanya kami bertiga, tapi juga anak-anak di Wolowara seperti itu. Selain biaya dari gaji, tambahan tabungan bersama istri, saya menggadaikan sertifikat tanah untuk membangun rumah belajar gratis Santisima Wolowara. Legalitas tanah milik pribadi, tanah dari orang tua yang diwariskan kepada saya. Dengan adanya sertifikat dan rumah belajar, dia satu hamparan. Untuk biaya sama sekali tidak ada pungutan. Itu kami menyediakan secara gratis untuk anak-anak, terkhusus anak-anak yang kurang mampu di dusun Wolowara ini. Betul sekali. Sama sekali tidak ada pungutan, jadi seperti namanya Rumah Belajar Santisima. Dan itu karena adalah nazar, jadi tidak mungkin ada pungutan. Malah kami menyediakan setiap dua minggu sekali, kami menyediakan susu, telur atau roti secara gratis untuk anak-anak. Dan setiap 1 bulan 1 kali, kami menyediakan makan seperti nasi, lauk, sayur untuk anak-anak. Seperti itu. Jadi tidak ada pungutan sama sekali. Sejauh ini respon masyarakat sangat mendukung, terutama para orang tua, mereka sangat mendukung karena banyak perubahan yang terjadi pada anak mereka. Sehingga masyarakat setempat mendukung dan berterima kasih pada kami untuk rumah belajar yang kami dirikan ini. Karena kami juga sering mengumpulkan orang tua, jadi kami berdiskusi dan mereka menceritakan bahwa seperti yang suami saya sampaikan tadi, ada perubahan-perubahan, misalnya kebiasaan bermain HP. Kalau sudah di sore hari mereka tahu bahwa mereka harus datang belajar. Jadi kebiasaan bermain handphone sudah agak berkurang, dan juga karena mereka melihat bahwa ada progres belajar anak-anak di sekolah sudah menjadi lebih baik, sehingga mereka sangat mendukung. Dan ketika ada kegiatan pemberian makanan gratis untuk anak-anak, ada beberapa orang tua yang membantu untuk memberikan sayur atau lauk lainnya, dan juga membantu untuk memasak bersama dengan kami para pengajar di sini. Saya bangga memiliki seorang suami anggota BRIMOB yang dalam kurang dan lebihnya mau dengan rela hati mendukung kecintaan saya pada dunia pendidikan.